Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadila Triana, dan hari ini saya akan membahas sebuah topik penting dalam dunia psikologi, yaitu psikologi humanistik. Topik ini sangat dan relevan karena kita semua pasti butuh pendekatan lebih manusiawi dalam memahami diri sendiri dan memahami orang lain. Nah, itulah kenapa psikologi humanistik itu hadir. Psikologi humanistik atau bisa disebut juga dengan nama psikologi kemanusiaan itu memiliki pengertian. Pengertian pada psikologi humanistik adalah suatu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Dan bagi para sejumlah ahli psikologi humanistik, ia adalah alternatif. Sedangkan bagi para sejumlah ahli psikologi humanistik yang lainnya merupakan pelengkap bagi penekanan tradisional behaviorisme dan psikoanalis. Dan psikologis humanistik juga memberikan sumbangannya bagi pendidikan alternatif yang dikenal dengan sebutan pendidikan humanistik. Pendidikan humanistik ini pun berusaha mengembangkan individu secara keseluruhan melalui pembelajaran nyata, seperti pengembangan aspek emosional, sosial, mental, dan keterampilan dalam berkarir menjadi fokus dalam model pendidikan humanistik. Aliran psikologi humanistik selalu mendorong peningkatan kualitas diri manusia melalui penghargaannya terhadap potensi-potensi positif yang pada setiap insan. Seiring dengan perubahan dan tuntutan zaman, proses pendidikan humanistik. Aliran humanistik muncul dan mulai berkembang pada tahun 1940-an sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap pendekatan psikoanalis dan behavioristik. Sebagai sebuah aliran dalam psikologi, aliran ini boleh dikatakan relatif masih muda. Bahkan beberapa ahlinya masih hidup dan terus-menerus mengeluarkan konsep yang relevan dengan bidang pengkajian psikologi. Tokoh-tokoh utama yang penting dalam aliran humanistik ini adalah yang pertama ada Abraham Maslow yang memiliki tokoh menonjol dalam psikologi humanistik. Karyanya di bidang pemenuhan kebutuhan sangat berpengaruh sekali terhadap upaya memahami motivasi manusia. Maslow pernah berpendapat bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan jasmania yang paling asasi sampai dengan kebutuhan tertinggi, yaitu kebutuhan estetis. Kebutuhan jasmania seperti makan, minum, tidur, dan seks menuntut sekali untuk dipuaskan. Dan apabila kebutuhan ini terpuaskan, maka muncullah kebutuhan keamanan seperti kebutuhan kesehatan dan kebutuhan untuk memiliki dan cinta kasih. Sesudahnya, Maslow berpendapat adanya kebutuhan estetis, yakni dorongan keindahan, dalam arti kebutuhan dan akan keteraturan, kesimetrisan, dan kelengkapan. Maslow membedakan antara 4 kebutuhan yang pertama dan 3 kebutuhan yang kemudian. Keempat kebutuhan yang pertama disebutnya deficiency need, atau kebutuhan yang timbul karena kekurangan, dan pemenuhan kebutuhan ini pada umumnya bergantung pada orang lain. Sedangkan ketiga kebutuhan yang lain dinamakan growth need, atau ketumbuhan untuk tumbuh, dan pemenuhannya lebih bergantung pada manusia itu sendiri. Dan implikasi dari teori Maslow dalam dunia pendidikan sangat penting. Dalam proses belajar mengajar misalnya, guru mestinya memperhatikan teori ini. Contohnya, apabila guru menemukan kesulitan untuk memahami mengapa anak-anak tertentu tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengapa anak tidak dapat tenang di dalam kelas, atau bahkan mengapa anak tidak memiliki motivasi untuk belajar. Dan Maslow berpendapat bahwa guru pun tidak bisa menyalahkan anak atas kejadian ini secara langsung. Sebelum memahami, barangkali ada proses tidak terpenuhinya kebutuhan anak dan berada di bawah kebutuhan untuk tahu dan mengerti. Tokoh utama yang kedua adalah Carl Ransom Rogers. Rogers adalah seorang ahli psikologi humanistik yang gagasannya sangat berpengaruh terhadap pikiran dan praktek psikologi di semua bidang, baik klinis,
pendidikan, dan yang lain-lain. Terlebih khusus dalam bidang pendidikan, Rogers mengutarakan pendapat tentang prinsip-prinsip belajar yang humanistik, yang meliputi hasrat untuk belajar seperti belajar yang berarti, belajar tanpa ancaman, belajar atas inisiatif sendiri, dan belajar untuk perubahan. Adapun penjelasan konsep masing-masing prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hasrat untuk belajar. Menurut Rogers, manusia mempunyai hasrat alami untuk belajar. Hal ini terbukti dengan tingginya rasa ingin tahu anak apabila diberi kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan, dan dorongan ingin tahu untuk belajar ini merupakan asumsi dasar pendidikan humanistik. Yang kedua, yaitu belajar yang berarti. Belajar akan mempunyai arti atau makna apabila apa yang dipelajari relevan dengan kebutuhan dan maksud anak. Artinya, anak akan belajar dengan cepat apabila yang dipelajari mempunyai arti baginya. Yang ketiga, yaitu belajar tanpa ancaman. Belajar jadi mudah dilakukan jika hasilnya dapat disimpan dengan baik apabila berlangsung dalam lingkungan yang bebas ancaman. Proses belajarnya pun akan berjalan lancar manakala murid dapat menguji kemampuannya. Yang keempat, yaitu belajar atas inisiatif sendiri. Belajar akan paling bermakna apabila hal itu dilakukan atas inisiatif sendiri dan melibatkan perasaan dan pikiran si pelajar. Belajar atas inisiatif sendiri juga mengajarkan murid menjadi bebas, tidak bergantung, dan percaya pada dirinya sendiri. Yang kelima, yaitu belajar dan perubahan. Prinsip terakhir yang dikemukakan oleh Rogers ialah bahwa pelajar yang paling bermanfaat ialah tentang proses belajar. Menurut Rogers, di waktu-waktu yang lampau murid belajar mengenai fakta-fakta dan gagasan yang statis, saat ini perubahan merupakan fakta hidup yang sentral. Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu maju dan maju. Apalagi yang dipelajari di masa lalu tidak dapat membekali orang untuk hidup dan berfungsi baik di masa kini dan masa yang akan datang. Dengan demikian, yang dibutuhkan saat ini adalah orang yang mampu belajar di lingkungan yang sedang berubah dan akan terus berubah. Tokoh-tokoh utama yang ketiga yaitu ada Arthur Combs. Arthur Combs adalah psikologi humanistik yang berfokus pada potensi manusia. Menurut Combs, perasaan, persepsi, keyakinan, dan maksud merupakan perilaku-perilaku batinlah yang menyebabkan seseorang berbeda dengan yang lain. Adanya perilaku yang keliru atau tidak baik terjadi karena tidak adanya kesediaan seseorang melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai akibat dari adanya sesuatu yang lain yang lebih menarik atau memuaskan. Contoh, misalkan guru mengeluh murid-muridnya tidak berminat belajar. Sebenarnya hal itu karena murid-murid itu tidak berminat melakukan apa yang dikehendaki oleh guru. Tokoh utama yang keempat yaitu ada Aldous Huxley. Huxley menekankan adanya pendidikan nonverbal yang juga harus diajarkan kepada siswa. Pendidikan nonverbal bukan berwujud pelajaran senam, sepak bola, bernyanyi, maupun menari, melainkan hal-hal yang bersifat luar materi pembelajaran dengan tujuan menumbuhkan kesadaran seseorang. Tokoh utama yang kelima yaitu David Mills dan Stanley Sturt. Ilmu pengetahuan alam selama bertahun-tahun hanya dibahas dan dipelajari secara kognitif semata, yakni sebagai akumulasi dari fakta-fakta dan teori-teori. Padahal bagaimanapun praktik dari ilmu pengetahuan selalu melibatkan elemen-elemen afektif yang meliputi adanya kebutuhan akan pengetahuan, penggunaan intuisi dan imajinasi dalam usaha-usaha kreatif, pengalaman yang menantang, frustasi, dan lain-lain. Pendekatan terpadu atau confluent approach merupakan sintesa dari psikologi humanistik, khususnya terapi Gestalt dan pendidikan yang melibatkan integrasi elemen-elemen afektif dan kognitif dalam proses belajar. Tujuan umum dari pendekatan ini adalah mengembangkan kesadaran murid-murid terhadap dirinya sendiri dan dunia sekitarnya, serta meningkatkan kemampuan untuk menggunakan kesadaran ini dalam menghadapi lingkungan dengan berbagai cara, menikmati petunjuk-petunjuk internal dan menerima tanggung jawab bagi setiap pilihan mereka. Lebih jauh, David Mills dan Stanley Sturt memaparkan tujuan pendidikan terpadu ini secara detail, yaitu 1. Membantu murid untuk mengalami proses ilmu pengetahuan, termasuk penemuan ide-ide baru, baik proses intelektual maupun afektif.
Yang kedua, membantu murid dalam mencapai kemampuan untuk menggali dan mengerti diri mereka sendiri dan lingkungan sekitarnya dengan cara yang ilmiah. Yang ketiga, meningkatkan pengertian dan ingatan terhadap konsep-konsep dan ada ide-ide dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat, menggali bersama murid implikasi-implikasi dari aplikasi yang mungkin dari ilmu pengetahuan. Yang kelima, memungkinkan murid untuk menerapkan baik proses maupun pengetahuan ilmiah untuk diri mereka, serta meningkatkan kesadaran murid terhadap dunia mereka dan setiap pilihan yang mereka ambil. Penerapan metode gabungan antara kognitif dan afektif ini menunjukkan hasil yang lebih efektif dibanding pengajaran yang hanya menekankan aspek kognitif. Lalu ada aplikasi aliran humanistik dalam pendidikan. Berikut banyak sekali hal-hal yang merupakan aplikasi dari teori-teori humanistik. Walaupun hanya akan ditampilkan sebagai aplikasi dalam proses pembelajaran, dikarenakan keterbatasan ruang dan waktu. Yang pertama, ada open education atau pendidikan terbuka. Pendidikan terbuka adalah proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada murid untuk bergerak secara bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Dalam proses ini, mencaratkan adanya pusat-pusat belajar atau pusat-pusat kegiatan di dalam kelas yang memungkinkan mengeksplorasi bidang-bidang pelajaran, topik-topik, keterampilan-keterampilan atau minat tertentu. Adapun kriteria yang disyaratkan dengan model ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tersedia fasilitas yang memudahkan proses belajar. Yang kedua, adanya suasana penuh kasih sayang, hangat, hormat, dan terbuka. Yang ketiga, adanya kesempatan bagi guru dan murid untuk bersama-sama mendiagnosis peristiwa belajar. Yang keempat, ada pengajaran yang bersifat individual sehingga tidak ada tes ataupun buku kerja. Yang kelima, adanya guru mempersepsi dengan cara mengamati setiap proses yang dilalui murid dan membuat catatan dan penilaian secara individual, hanya sedikit sekali diadakan tes formal. Yang keenam, adanya kesempatan untuk pertumbuhan profesional bagi guru. Yang ketujuh, dan yang terakhir, suasana kelas yang hangat dan ramah sehingga mendukung proses belajar yang membuat murid nyaman dalam melakukan sesuatu. Perlu diketahui bahwa penelitian tentang efektivitas model ini menunjukkan adanya perbedaan dengan proses pendidikan tradisional dalam hal seperti kreativitas, dorongan berprestasi, kebebasan, dan hasil yang bersifat afektif secara lebih baik. Lalu ada juga cooperative learning atau belajar kooperatif. Belajar kooperatif merupakan fondasi yang baik untuk meningkatkan dorongan berprestasi murid dalam prakteknya. Dan belajar kooperatif memiliki 3 karakteristik. 1. Murid belajar dalam tim-tim belajar yang kecil yang berisi 4-6 orang anggota dan komposisi ini tetap selama beberapa minggu. Yang kedua, murid didorong untuk saling membantu dalam mempelajari bahan yang bersifat akademik dan melakukannya secara berkelompok. Yang ketiga, murid diberi imbalan atau hadiah atas dasar prestasi kelompok. Dan adapun teknik dalam belajar kooperatif ini ada 4 macam, yaitu yang ke-1, team games turnamen, yang dimana dalam teknik ini murid-murid yang kemampuan dan jenis kelaminnya berbeda disatukan dalam tim yang terdiri dari 4-5 orang anggota. Setelah guru menyajikan bahan pelajaran, lalu tim mengerjakan lembaran-lembaran kerja, saling mengajukan pertanyaan, dan belajar bersama untuk persiapan menghadapi perlombaan atau turnamen yang diadakan sesekali seminggu. Yang kedua, ada Students Team Achievement Divisions. Teknik ini menggunakan tim yang terdiri dari 4-5 orang anggota, akan tetapi kegiatan turnamen diganti dengan saling bertanya selama 15 menit, di mana pertanyaannya yang diajukan terlebih dahulu disusun oleh tim. Yang ketiga, ada jigsaw, yang dimana murid dimasukkan ke dalam tim kecil yang bersifat heterogen, kemudian tim diberi bahan pelajaran. Murid mempelajari bagian masing-masing bersama-sama dengan anggota tim lain yang mendapatkan bahan serupa. Yang keempat,
ada group investigation. Di sini para murid bekerja di dalam kelompok kecil untuk menanggapi berbagai macam proyek kelas. Setiap kelompok membagi tugas tersebut menjadi subtopik yang dibebankan kepada setiap anggota kelompok untuk menelitinya dalam rangka mencapai tujuan kelompok. Lalu ada independent learning atau pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri adalah proses pembelajaran yang menuntut murid menjadi subjek yang harus merancang, mengatur, dan mengontrol kegiatan mereka sendiri secara bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, proses ini cocok untuk pembelajaran di tingkat atau level perguruan tinggi karena menuntut kemandirian yang tinggi dari peserta didik. Di sini pendidik beralih fungsi menjadi fasilitator proses belajar, bukan sebagai penentu proses belajar. Agar tidak terjadi kesenjangan hubungan antara peserta dan pendidik, perlu dilakukannya negosiasi dalam perancangan pembelajaran secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada student-centered learning atau belajar yang terpusat pada siswa. Student-centered learning atau disingkat sebagai SCL merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan peserta didik secara aktif dan mandiri, serta bertanggung jawab atas pembelajaran yang dilakukan. Dengan SCL, peserta diharapkan mampu mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis, mengembangkan sistem dukungan sosial untuk pembelajaran mereka, dan mampu memilih gaya belajar yang paling efektif dan diharapkan menjadi lifelong learner dan memiliki jiwa entrepreneur. Sebagai penutup, bisa disimpulkan bahwa psikologi humanistik mengingatkan kita akan pentingnya memahami manusia secara holistik. Kita tidak cukup hanya memandang seseorang dari perilakunya, tapi juga dari latar belakang, emosi, harapan, dan potensinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita tentang psikologi humanistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.